Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di sesi tentang psikologi pendidikan, gitu ya. Di sini sebelumnya saya menyapa dulu rekan-rekan mahasiswa yang ada di Prodi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Kuningan, lalu ada Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Kuningan, juga mitra kami Prodi PG PAUD di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Semoga senantiasa terus semangat belajar, tentunya dalam mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Bunda Citra. Di sini kami akan membahas tentang peran psikologi pendidikan, gitu ya, bagi guru di sekolah. Di sini kami ada rekan-rekan kami dari dosen Hombes PG PAUD Universitas Muhammadiyah Kuningan. Yang pertama ada Bunda Wira. Bunda Wira, bagaimana kabarnya di pagi ini? Alhamdulillah Pak, semangat. Semangat ya, sehat terus gitu ya. Jangan lupa bahagia. Iya, pasti Pak. Lalu yang kedua ada Bunda Citra selaku pengampu mata kuliah psikologi pendidikan, juga sebagai satu-satunya dosen yang berbackground BK ya. Sering. Bagaimana Bunda Citra? Alhamdulillah sehat Pak. Tadi harus selalu bahagia. Dia nanti mahasiswanya nggak bahagia juga. Lalu berikutnya ada Bunda Mika. Ya. Bagaimana Bunda Mika? Alhamdulillah bahagia juga Pak, karena Bu Mira sampai Citra bahagia, saya ikut bahagia Pak. Insya Allah Bu, Selalu kalau menular. dosen-dosen di PG PAUD itu kecerdasan interpersonalnya bagus. Jadi keluar dari nampak di luarnya tetap selalu bahagia gitu. Selalu bahagia apapun yang terjadi gitu ya. Di sini kita akan membahas tentang peran psikologi pendidikan ya Bunda Citra ya. Jadi ternyata guru itu tidak hanya memberikan pengajaran yang mudah ya, tetapi juga bagaimana guru itu memahami tentang psikologi pendidikan. Sepertinya bagaimana sih Bunda Citra ya pentingnya psikologi pendidikan ya yang harus dikuasai oleh guru ya guna tercapainya pembelajaran yang maksimal untuk peserta. Bagaimana Bunda? Terima kasih Pak Erik terkait dengan di sini guru sebagai peran utama. Jadi kalau artis itu aktor pertama nih. Iya. Yang harus memahami seluk-beluk tentang peserta didik agar proses pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Nah, salah satunya adalah dengan mengetahui atau dengan memahami. Jadi bukan hanya kalau mungkin dulu waktu kita sekolah gitu ya, ada pintar, cerdas, tapi di kelas tuh kita nggak paham, nggak ngerti gitu kan. Tapi ada guru yang biasa-biasa aja, tapi di kelas tuh ngerti kita, gitu kan. Berarti tugas guru itu bukan hanya yang tadi menyampaikan materi, bukan gitu. Jadi bagaimana kita memberikan ruang di materi itu agar sesuai itu paham dan mengerti. Gitu kan. Terkait ketika guru sudah memahami tentang sekolah pendidikan, perannya akan nampak semakin nyata gitu. Jadi semakin hadir gitu. Jadi bukan hanya sekedar di kelas yang sering kita ketahui ya, di kelas menyampaikan materi udah selesai gitu kan. Ya mungkin itu kalau di perguruan tinggi bisa-bisa saja ya. Tapi Iya, kalau di iya. PG PAUD dan PGSD nggak bisa. Nggak bisa kalau di PAUD dan SD itu udah nggak bisa gitu. Karena apa? Karena pemupukan pembelajaran itu yang harus kita jaga dari awal gitu. Jadi kita tahu tentang sifat anak dan karakternya bagaimana, kita tahu tentang interaksi anak bagaimana, kita tahu tentang bagaimana kita memberikan pengajaran itu agar si anak paham. Kalau misalnya di perguruan tinggi sah-sah aja Pak, itu malahan untuk menarik mahasiswa untuk lebih kreatif kan. Tapi kalau di PAUD dan SD kita harus memberikan arahan gitu sebagai gerbang pertama. Iya. Ya menyambung dari pernyataan Bunda Citra ya tentang pentingnya psikologi pendidikan. Sebagaimana kita ketahui juga kan kalau sekarang di sekolah penggerak gitu ya, ada kegiatan pretest ya udah Mira ya, kegiatan pretest sebelum pembelajaran, bahkan ketika anak baru masuk sekolah gitu ya, ada pelakuan semacam tes psikologi gitu ya, tes psikologi yang dilakukan oleh sekolah ya untuk mengenal gitu ya,
mengenal potensi karakter yang lain-lainnya. Ya pokoknya pendekatan psikologi ya, baik itu mungkin gaya belajarnya yang tadi sudah disinggung gitu, tentang auditori, visual, dan kinestetik gitu ya, atau mungkin tentang mungkin tipe anak itu kan mungkin bukan anak ya, orang dewasa. Kalau pendekatan psikologi itu ada introvert dan extrovert. Bagaimana Bunda Nika gitu ya kaitannya dengan kebijakan pemerintah itu bagus sih, langkah yang bagus dilakukannya pretest semacam tes psikologi gitu ya, baik anak baru masuk TK maupun SD. Seperti apa Bunda Nika ya pandangannya yang tadi sudah mungkin lebih melengkapi daripada Bu Citra itu ya, di tataran implementasinya sudah ada di sekolah itu. Ya mungkin memang baik juga adanya pretest dan posttest ya untuk menguji kesepemahaman siswa saat itu gitu ya, atau peserta didik saat itu, karena memang kita kan mau menerapkan gaya belajar seperti apa, makanya kan kita harus analisis di awal begitu ya, analisis di awal, melihat dari awal terlebih dahulu, pretestnya dulu, sehingga kita bisa menerapkan metode yang tepat begitu untuk peserta didik kita begitu Pak. Karena untuk sekarang ini kan memang berbeda ya pembelajaran guru zaman dulu, sekarang dan kedepannya nanti gitu ya. Implementasinya juga pasti akan berbeda, makanya mengadakan pretestnya itu sungguh sesuatu yang bagus gitu ya, sangat luar biasa, bisa diterapkan gitu di setiap sekolah ya. Caranya seperti apa kan tetap memenuhi kriteria-kriteria tersendiri, dari usia anak 0 sampai berapa tahun gitu ya, siswa SD usia 7 sampai berapa tahun gitu, SMP usia berapa sampai berapa gitu kan, sesuai dengan karakteristik usia mereka begitu. Makanya pretest dan posttestnya juga kan menyesuaikan gitu. Nah itu bisa menjadi gambaran untuk guru bagaimana penerapan pembelajaran yang tepat. Iya, jadi harus memahami tentang apa psikologi perkembangan, tentang psikologi pendidikan itu ya, sama halnya dengan hari ini kan kalau di negeri itu kan anak masuk SD itu tetap harus 7 tahun ya. Kalau di swasta, di SD swasta itu anak usia 6 tahun sudah boleh masuk SD. Tapi menurut analisis saya gitu ya, pengalaman anak saya juga, ketika anak usia 6 tahun boleh masuk SD, tapi di SD-nya harus dipetakan. Jadi satu kelas itu harus 6 tahun semua. Jadi kelas A misalnya usianya 6 tahun semua, kelas 1-nya, lalu kelas B-nya 7 tahun. Biar tidak ada, karena mempengaruhi faktor usia gitu. Karena jangan sampai yang lain 7 tahun, dia sendiri 6 tahun, nanti akan berat dalam menerima materi. Nah ini juga mungkin tadi juga ada Bunda Mira ya, dibahas tentang gaya belajar itu kan ada 3 ya Bunda ya, ada visual, auditory, dan kinestetik. Sehingga mungkin guru itu harus ketiga-tiganya dilakukan sebagai pendekatan. Kalau mungkin visual itu melalui kegiatan kunjungan ke alam, atau mungkin menonton video, film gitu ya, atau yang auditori gitu ya. Kalau di TK sering kegiatan dengan bercerita, mendongeng, itu kan untuk mengcover gitu ya anak yang gaya belajar auditori. Lalu mungkin gaya belajar kinestetik gitu ya, misalnya anak belajar yang kinestetik itu mengenal matematika, mengenal angka 1, 2, 3, bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Apakah itu anak itu sambil berjalan dengan anak tangga, itu kalau sekolahnya ada 2 lantai, ada anak tangganya, atau menghitung jari-jari pagar yang ada sambil pengenalan 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini Bunda Mira mungkin di lapangan seperti apa Bunda Mira ya, pemahaman Ibu gitu ya, guru-guru di TK atau di SD sudah melakukan semua nggak kira-kira Bunda ketiga gaya belajar ini supaya tercover gitu ya semuanya. Itu kan mungkin dari sekelas itu misalnya ada 15 orang, 5 orang kinestetik, visual 5 orang, 5 orangnya lagi auditori, sehingga memang peran guru tiga-tiganya harus melakukan pendekatan ketiga-tiganya. Bagaimana Bunda Mira itu ya kalau di lapangan seperti apa gitu ya untuk kasus itu? Kalau untuk menjawab itu mungkin harus dilakukan penelitian lebih lanjut mungkin ya Pak ya. Tetapi ketika sekarang memang adanya kurikulum merdeka gitu ya, nah mudah-mudahan apa yang diharapkan terkait dengan apa namanya
melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik atau sesuai dengan minat peserta didik. Nah, mudah-mudahan walaupun tidak semua mungkin ya, beberapa lembaga mungkin sudah menerapkan itu ya, seperti itu. Dan dengan adanya kurikulum merdeka ini diharapkan lembaga-lembaga yang lain pun gitu ya bisa mengikuti seperti itu. Dan tadi terkait dengan adanya pretest sebelum masuk. Nah, memang diharapkan itu tuh ada tindak lanjutnya sebetulnya ya Pak ya. Jangan sampai pretest itu hanya sebagai formalitas saja untuk menarik siswa, tetapi dengan pretest itu diharapkan dapat menjadi tindak lanjut evaluasi bagaimana nanti peserta didik ini diperlakukan sesuai dengan minatnya, sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan karakteristik mereka. Seperti itu sebetulnya itu ya tujuan mungkin ya, tujuan dari adanya tes di awal, sehingga untuk peminatan disesuaikan nanti dengan proses atau kegiatan pembelajaran. Jadi tidak berpusat kepada guru gitu ya, tetapi berpusat kepada anak gitu ya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Yang sekarang ditempatkan di kurikulum mereka itu kan model pembelajaran yang berpusat kepada anak ya. Betul sekali. Lalu berikutnya kita bahas juga tentang kaitannya peran guru gitu ya. Peran guru itu adalah sebagai pengajar, sebagai pembimbing, dan sebagai juga suri teladan atau sebagai roh model gitu ya. Mungkin pendapat Bu Citra gitu ya, dari pendekatan psikologi pendidikan itu bagaimana sih seorang pengajar yang ideal itu seperti apa gitu ya, guru seperti apa gitu ya, dalam pendekatan psikologi pendidikan itu yang diharapkan itu seperti apa? Berat ya Bu seperti itu. Enggak sih. Sebagai pengajar Ya, sebagai pengajar. dalam pendekatan psikologi pendidikan itu seperti apa? Oke, untuk guru sebagai pengajar, ya, dari sisi psikologi pendidikan itu apa yang harus dilakukan? Tentu saja kita harus memiliki persiapan yang matang. Misalnya kita kalau ngajar harus ada RPS. Nah, itu sederhananya ya. Berarti kalau guru harus ada RPPH kalau Sekarang mau belajar Bu? harus belajar. Oh iya, beda ya. Belajar. Merdeka belajar ya. Belajar. Belajar bahasanya ya, gitu kan. Nah, sudah dipersiapkan semaksimal mungkin gitu. Ketika nanti proses di dalam kelas kita sebelumnya di ini kalau tadi membahas tentang pretest, ternyata ini pretest ini sebenarnya kegunaan juga untuk di dalam proses pengajaran. Terutama di awal dulu mungkin proses perencanaannya. Perencanaan ya. Jadi ketika sudah proses perencanaan nanti udah disiapkan dari mulai pembelajaran, dari mulai apa saja yang harus dilakukan, metode dan sebagainya gitu. Dan kita pun sudah tahu di proses di dalam kelas itu ketika anak misalnya si anak A, B, C dari tadi hasil tes pretest tuh hasil tes yang awal masuk tuh Pak. Kita udah tahu nih anak ini belajarnya misalnya visual ya, ini kalau ini auditori ya, ini kinestesi, atau misalnya si anak ini ada pemetaan gitu ya? Ya, ada pemetaan si anak ini ternyata dengan apa Bapak bilang, misalnya extrovert gitu. Ini introvert misalnya gitu kan. Itu memudahkan kita untuk proses pengajaran itu gitu. Ketika kita udah siap dengan perencanaan, udah siap dengan pemetaan karakteristik siswa di dalam kelas, kita pun nanti akan menemukan bahwa ketika di kelas kita udah siap menyampaikan materi, maka dari itu ketika menyampaikan materi pun kita siap juga untuk memberikan di dalam materi tersebut. Jadi tidak bukan hanya sekedar ada menyampaikan gitu. Jadi ada nilainya yang disampaikan dalam, mungkin kalau di Kumer gitu kurikulum merdeka itu juga disampaikan ya, dari setiap materi itu ada nilai-nilai yang terkandung. Jadi luar biasa ya. Ternyata tugas guru sebagai pengajar itu tidak mudah ya, tidak mudah gitu, tidak hanya mempersiapkan bahan aja, metode aja, ya. Tetapi pendekatan secara personal gitu ya, yang juga jauh lebih penting gitu ya, sehingga melakukan perlakuan itu secara tepat sesuai dengan kebutuhan anak itu ya. Apalagi kalau kaitannya dengan sebagai roh model gitu ya. Nah, itu sebetulnya tanggung jawab kita sangat besar di situ. Kalau di anak-anak PAUD kita entah itu pakai lipstick, entah pakai blush, itu langsung dikomentari oleh anak-anak.
Bun, Bunda, aku mau kayak Bunda kan seperti itu. Nah itu hati-hatinya kita sebagai pendidik gitu ya, Jadi sebagai guru model. harus pakai lipstick atau enggak? Ya, tetapi anak-anak itu langsung mengomentarin. Artinya apa? Berarti kan anak-anak itu langsung melihat ya, menyerap. Belum lagi tingkah laku kita kan seperti itu ya. Nah karena itu perlunya khususnya di PAUD gitu. Kalau berbicara tentang guru sebagai model gitu ya, kita harus memberikan sesuatu yang betul-betul positif gitu ya, contoh yang baik, teladan bagi mereka yang baik-baik saja gitu. Kalau terkait dengan tapi kadang ada ini Bu, anak yang nyeloteh, Bu Guru kok kerudungnya yang begitu aja. Nah itu Pak, itu jadi aplikasi yang buat kita Pak. Iya. Bagaimana pendidikan peran guru sebagai pembimbing seperti apa? Iya betul. Jadi ya itu ya model gitu ya, memberikan contoh terbaik gitu ya. Karena memang kita bukan anak usia dini saja gitu. Kadang mahasiswa juga gitu ya. Wah dosennya aja seperti itu. Gitu ya. Makanya kan kita harus memberikan contoh-contoh terbaik gitu ya untuk kita. Kemudian kita merencanakan atau merancang tujuan pembelajaran yang tepat dulu. Ya sebelum adanya perencanaan yang tertulis gitu ya. Tujuan kita tuh apa? Harus tercatat terlebih dahulu. Kemudian dari situ dimulai strategi, mungkin ya strategi pembelajaran, kemudian timbul juga media yang digunakan gitu untuk ketepatan pembelajaran. Itu gitu ya Pak. Oh iya, terus berikutnya kan juga tadi ya tentang kalau guru dulu itu ya, guru dulu ya sebelum mungkin ketika saya SD ya, itu guru itu di kantor suka berdiskusi sesama guru itu kalau di SD kan dulu suka berdiskusi tentang anak satu persatu gitu. Jadi anak A yang bagus, anak B yang ada kelambatan dalam belajar gitu, didiskusikan sesama guru gitu ya. Terus bagaimana cara solusi? Nah, untuk hal perilaku seperti ini ya mungkin sudah penting nggak atau masih dilakukan nggak sih ya guru-guru hari ini ya sesama guru sejawat gitu ya di kantor untuk mendiskusikan tentang anak-anak itu ya dalam sisi perkembangan ya baik yang baik, yang cepat, yang normal atau yang terlambat. Bagaimana Bu? Ya, kalau karena saya sering diskusi sama guru SMA karena kan BK guru SMA itu mereka masih sering diskusi di kelas karena maaf di ruang guru tuh karena memang hal yang mereka ketika di kelas ada misalnya ada anak yang kurang kan menjadi pikiran hal yang mereka ingin cari solusi secara tepat atau secara cepat adalah ketika meluapkannya di ruang guru ada guru yang mengomentari, ada guru yang mencari solusi kan itu jadi salah satu evaluasi itu sendiri bagi guru tersebut. Nah, tahu nih kalau misalnya di PAUD di Bunda Mira, kalau misalnya di PAUD itu bagaimana? Kalau di SD ya, kalau misalnya di SD itu beberapa orang barangkali memang masih menggunakan diskusi dengan partner kerja, teman sejawat gitu. Tapi sepertinya kalau misalnya di PAUD kan cuma satu dari satu lingkungan itu paling 4 orang ya, 2 orang gitu kan. Kalau di SD itu barangkali kalau misalnya istilahnya guru kelas kan gitu ya, guru kelas ada guru mata pelajaran gitu. Kalau di SMP SMA itu banyak lagi gurunya gitu. Jadi hal ini dilakukan sangat bagus kalau menurut saya pribadi gitu ya. Kalau menurut kami di bimbingan konseling ini gitu ya, misalnya di bidang bimbingan konseling ada yang dinamakan dengan komunikasi dengan lingkupan dari sekolah, mulai dari kepala sekolah, mulai dari guru BK. Kalau di PAUD di SD kan lingkungannya adalah kepala sekolah dan guru. Ini memudahkan kita ketika misalnya ada siswa yang bermasalah atau yang misalnya siswa yang kurang atau siswa yang membutuhkan solusi, kita sama-sama bisa nyari solusi bareng-bareng. Nah kadang-kadang diskusi-diskusi ini yang membuat guru itu ternyata bukan saya aja gitu ya, ternyata bukan di kelas saya aja nih gitu kan. Kadang-kadang kita juga ya ternyata mahasiswa ini bukan hanya di mata kuliah saya aja nih, gitu ada mata kuliah yang lain juga gitu kan. Itu peran kita tentu saja sesama guru itu saling support. Jadi diskusi sesama guru gitu ya, yang mendiskusikan tentang perkembangan bukan aib ya Pak, itu bukan
UKM. nggak langsung UKM, justru itu emang bagus ya. Bahkan saya pernah melihat di channel YouTube ya, salah satu keberhasilan pendidikan di Finlandia itu seperti itu. Jadi gurunya itu tidak hanya sibuk mengajar di kelas, tapi juga banyak kegiatan untuk diskusi gitu ya, FGD gitu ya, tentang kondisi anak-anak gitu ya. Sehingga dari situ muncullah inovasi-inovasi pembelajaran seperti itu. Itu yang mungkin yang harus kita budayakan lagi di Indonesia ini ya, dibudayakan. Lalu berikutnya juga mungkin Bunda Nika ya, jadi guru itu sebagai fasilitator. Fasilitator kan kata dasar itu memudahkan. Bagaimana Bu? Ya, jadi pengertian daripada peran guru sebagai fasilitator gitu ya, tentunya kan memudahkan anak dalam menerima materi gitu ya, baik dalam segi kognitif, afektif maupun psikomotor, segala. Bagaimana sebagai fasilitasi gitu ya, yang memudahkan, peran guru itu harus memudahkan. Guru sebagai fasilitator gitu ya, bukan hanya pemberi gitu ya, bukan hanya pemberi ilmu, tapi memfasilitasi kegiatan pembelajaran ya. Kalau misalnya zaman dulu mungkin kita berbicara guru itu pembelajarannya secara tradisional, jadi satu arah, teacher center. Kalau sekarang guru sebagai fasilitator, memfasilitasi mulai dari media pembelajaran, kita menyediakan bahan yang harus digunakan gitu ya dalam kegiatan pembelajaran, kemudian menyiapkan strategi yang tepat gitu, misalnya pembelajaran proyek gitu ya, yang menghasilkan sesuatu gitu. Nah itu guru sebagai fasilitator yang memfasilitasi ketika siswa mengalami kesulitan, nah kita bisa menjelaskan gitu. Jadi bukan hanya menggurui, memberikan ceramah gitu ya. Kalau zaman dulu kan zaman dulu ya udah teacher center kan beda. Guru zaman dulu dengan guru sekarang itu kan berbeda gitu. Karena yang dididiknya juga kan berbeda ya. Iya, beda zamannya. Generasi ya. Iya, jadi kan kita harus menyesuaikan gitu ya. Kalau kata Ali bin Abi Thalib itu kan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu. Makanya kita harus melihat dulu kondisi saat ini dengan kondisi zaman dulu itu tidak bisa disamakan. Makanya fasilitasnya juga akan berbeda gitu. Luar biasa ya, begitu detail ya penjelasan dari Bu Nika. Nah, ini adalah Bunda Mira ya. Guru itu sebagai motivator. Jangan sampai tugasnya Pak. Guru itu hanya bisa memotivasi siswa-siswanya ya. Jangan sampai gurunya sendiri tidak termotivasi untuk dirinya sendiri. Iya Pak, betul ya. Sebagai motivator tentu saja itu merupakan tugas guru yang lain gitu ya. Karena banyak juga dari anak-anak didik kita, peserta didik itu mungkin secara psikis mereka itu sebetulnya memerlukan, tapi tidak mampu untuk mengungkapkan, Bu saya itu lagi butuh dukungan loh gitu ya, Bu saya ini lagi butuh motivasi loh, kan anak-anak belum mengerti ya, belum bisa mengungkapkan, atau anak SD juga belum bisa. Tetapi bagaimana kita sebagai guru itu mampu memberikan motivasi, semangat kepada anak-anak kita dalam kegiatan proses pembelajaran seperti itu. Jangan sampai mereka menyerah ketika mengalami kesulitan gitu ya. Kita sebagai guru, sebagai pendidik hendaknya memberikan motivasi, semangat kepada mereka, bahwa meyakinkan mereka bahwa mereka tuh sebetulnya bisa gitu ya, seperti itu. Jadi memberikan motivasi yang penting. Lalu juga guru itu sebagai inspirasi Bunda Citra ya. Masih ada tugasnya banyak orang yang jadi dosen bahasa Inggris misalnya ya. Kenapa dia jadi dosen bahasa Inggris? Karena dia terinspirasi dari guru SD-nya yang mahir berbahasa Inggris. Sehingga jadi inspirasi bagi muridnya untuk saya juga harus pandai bahasa Inggris, saya juga harus jadi pendidik bahasa Inggris. Itu banyak contoh-contoh kasus ya yang seperti itu. Bagaimana Bunda Citra ya tentang guru itu harus menjadi inspirasi bagi peserta didiknya? Ya, terima kasih Pak Erik terkait tadi tentang guru sebagai inspirasi gitu ya. Jadi role model gitu, bagaimana kita sebagai guru, teman-teman nanti mahasiswa ketika lulus menjadi guru gitu, apakah nanti bisa jadi inspirasi terkait proses pembelajarannya, apakah nanti kita bisa terinspirasi dari proses bagaimana kita dari sisi keasikan ketika ngobrol gitu, bagaimana kita nyaman gitu, anak-anak kita nyaman dengan kita sebagai guru, itu menjadi menjadi
misalnya pengen jadi guru A, guru B, itu kan berarti ada sesuatu yang menarik dari guru tersebut yang harus kita yang harus nanti teman-teman sebagai guru harus dijaga gitu kan. Jadi berarti PR-nya buat kita juga ya Bu, misalnya buat teman-teman jadi guru tuh, berarti PR-nya dari mulai perilaku kita, dari mulai kita belajarnya bagaimana gitu. Bukan berarti jadi guru yang inspirasi itu guru yang gak tegas gitu ya. Jadi barangkali yang ketika guru itu tegas tapi memang mengasihkan, itu bisa jadi inspirasi juga. Iya. Jadi kalau sudah guru jadi inspirasi, tentunya kan guru ini sudah menjadi orang yang idolakan di mata siswa. Kalau sudah diidolakan, mungkin segala gerak gerik gitu ya, tidak hanya di ruang kelas gitu ya, tapi di luar kelas, di lingkungan kelas itu anak akan selalu mencontohnya, mencontoh kepada guru yang idolakan tersebut. Ini yang sangat luar biasa. Jadi guru ini di sini, kalau dari diskusi di sini, ada sebagai fasilitator, memudahkan dalam proses pembelajaran yang tadi Monika jelaskan. Lalu Bu Mira juga menjelaskan tentang guru sebagai pembimbing. Mungkin kalau pembimbing itu lebih kepada di luar kelas ya Bunda ya, terkait mungkin permasalahan pribadi gitu, dengan keluarganya atau apa. Menggali ini Pak, menggali kemampuan potensi gitu juga seperti itu ya. Yang mungkin bisa diskusi empat mata antara guru dengan siswa seperti itu ya. Itu dalam peran pembimbing. Lalu juga Bu Citra, guru sebagai inspirasi, menjadi sebuah roh model, menjadi orang yang harus bisa diidolakan oleh anak gitu ya, diidolakan oleh anak. Baik anak usia dini itu ya, atau anak usia SD itu harus punya figur yang diidolakan, itu kita harus menghadirkan figur-figur yang positif kepada anak. Jangan sampai anak itu mengidolakan figur-figur yang, mohon maaf ya, yang kurang bagus. Misalnya mengidolakan selebritis gitu ya, yang hidupnya pura-pura. Jadi jangan sampai peserta didik itu seperti itu. Nah mungkin untuk terakhir closing statement-nya dari siapa dulu nih? Apakah Bunda Mira atau Bunda Nika? Silakan. Bebas. Sudah siap sepertinya. Terima kasih Pak Erik. Sebagai statement close-nya mungkin ini untuk teman-teman mahasiswa, jadilah seorang pendidik yang bisa memberikan inspirasi, menjadikan model bagi anak didik kita. Kita juga dapat tentunya mentransfer ilmu ya sebagai pengajar. Kita juga harus menggali potensi anak-anak didik kita, seperti itu. Itu saja. Bagus sekali closing dari Bu Mira ya, saya setuju. Silakan closing statement dari Bunda Nika dulu. Oke. Biar Bunda Citra ini dulu istirahat dulu lah. Oke, closing statement dari saya mungkin ini ya, jadilah seorang guru yang menyenangkan gitu ya, yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan kegiatan atau menjadi guru yang menyenangkan, otomatis pembelajaran akan mudah terserap gitu. Kemudian selalu berinovasi kalau menjadi seorang guru ya, jangan diam di tempat gitu ya, stuck di situ karena kemampuannya hanya sampai di situ, jangan sampai seperti itu. Terus selalu berinovasi dan jadilah guru yang menyenangkan. Luar biasa ya, guru yang menyenangkan. Jadi ya seperti itu ya, guru-guru kekinian itu memang harus seperti itu. Jangan sampai kedatangan guru itu, kalau dulu para Menakutkan ya. menakutkan. Seperti guru killer gitu ya apa Pak ya, ya. kedatangan malaikat pencabut nyawa. Jangan sampai seperti itu di mata siswa. Silakan Bunda Citra untuk konsisten. Ya, tadi sudah tentang guru jadi inspirasi gitu ya. Sudah guru yang menyenangkan, terus ada start di situ gitu. Selanjutnya saya pesan, jadilah guru yang melek IT. Gitu ya, kadang kita kan udah zaman modern ya, maksudnya digital gitu kan. Terus kadang kita anak-anak itu lebih lebih melek daripada kita mereka kan gitu. Jadi jadilah guru yang melek IT dan paham tentang IT. Jadi walaupun ya guru juga mungkin ada keterbatasan berbagai macam usia, ragam usia.
tetapi setidaknya mungkin sedikit-sedikit belajar ya tentang IT walaupun tidak seperti generasi now gitu cakapan setidaknya mengikuti lah. Itu juga sangat memang menjadi sebuah tuntutan gitu ya. Apalagi dengan sekarang juga banyak model-model belajar berbasis IT gitu ya. Itu saja mungkin yang alhamdulillah di akhir sesi ini kita banyak berdiskusi tentang pendekatan psikologi pendidikan dalam ranah ruang kelas gitu ya di sekolah di pembelajaran kaitannya dengan apakah itu guru interaksi dengan siswa atau mungkin guru interaksi dengan orang tua dan lain-lainnya. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.